Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita boleh ada sampai hari ini adalah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan, dan kami percaya juga bahwa pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia menyertai ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya juga bahwa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban diberikan kekuatan. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom semua warga kerajaan. Kita memasuki bulan yang exciting, bulan September. Dan kita lanjutkan tema yang dari bulan yang lalu tentang love one another. Sekarang, love that changed the world. Ada satu pribadi yang mengubah dunia. Seorang yang sangat sederhana, yaitu seorang nelayan dari Galilea 2000 tahun yang lalu. Dan dia adalah Simon Petrus. Dalam Matius 18 ayat 21 kita melihat apa yang diajarkan Yesus. Sampai orang ini jadi pribadi yang mengubah dunia, ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Dosa itu kepada Tuhan, ya, pelanggaran firman Allah, tapi berbuat salah kepada aku. Sampai 7 kali kah? Bagian lain dalam sinopsis gospel mengatakan dalam sehari. Yesus berkata padanya, bukan, aku berkata padamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau Anda pernah ke rumah saya, maka di depan garasi ada plat nomor yang tidak ada di dunia, yaitu DK, saya ada di Bali, ya, DK 70 X7X, jadi 70 kali 7 kali. Bahkan orang yang membuat plat nomor ini heran. Kok mana ada nomor seperti itu? Ada dalam firman Tuhan. And this is the key. Yaitu pengampunan tanpa syarat, ya, tanpa ada batas. Kesalahan daripada Petrus adalah menghitung kesalahan orang. Dia mungkin ada bermasalah menurut saya dengan Yakobus Yohanes ini, ya, rekan sepelayanan. Perhatikan sana, saudaraku. Karena kita tahu satu kebenaran bahwa lebih mudah ngampuni orang di luar daripada yang dekat dengan kita, yang serumah dengan kita, yang seranjang dengan kita, yang sepelayanan dengan kita. Tapi Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, 490 kali, artinya tidak terbatas, saudara. Karena 7 adalah angka sempurna, 10 angka lengkap, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa kasih semacam itu tidak ada di dunia ini. Itu cuma datang melalui kasih karunia Tuhan Yesus. Karena itu di dalam hidup saya juga mencoba meniru dengan pertolongan Tuhan tentu saja. Sebab untuk ngampuni tidak mudah. Saya orang Surabaya, saudara. Dan hitungan kesabaran cuma 2 kali. Dan ketiga kali itu, saudara, ya, itu sudah waktunya untuk membalas. Tetapi di dalam Tuhan, saya melihat bagaimana Petrus yang sumbu pendek itu, ya, kesalahannya dia menghitung, seharusnya dia menghapus. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak baik datang ke handphone saya, ya saya delete saja, saya tidak simpan. Buat apa nyimpan sampah, saudara? Jadi kalau saudara mau jadi pribadi yang merubah dunia, kita lihat nelayan dari Galilea ini, ya, dia mendapat pelajaran. Dan kemudian ada cerita tentang seorang raja yang mengampuni hambanya yang punya hutang yang tidak bisa dibayar. Tetapi ketika dia tidak mau mengampuni, bahkan dia mencekik temannya, sesama temannya, maka dia kembali dilakukan hukum keadilan, bukan kasih karunia. Dan dia diserahkan pada algojo. Kalau saat ini mungkin ada yang daripada Anda mendengar dan saudara merasa seperti siksa algojo. Badanmu sakit semua, engkau mengalami kerugian demi kerugian. Coba periksa, mungkin ada yang belum Anda ampuni. Jadi bukan pelayanan kelepasan, ya, pelayanan melepaskan. Ketika engkau melepaskan pengampunan, kasih karunia Tuhan datang padamu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
jadilah pribadi yang mengubah dunia. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir buat kita sampai dengan hari ini, saudara. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan pagi ini. Saya rindu kita beri salam, yuk 3 orang. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Saudara siap bersyukur, memuji Dia pagi ini, amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik-baik. Haleluya. Kami bersuka cita pagi ini, Tuhan memuji-Mu. Sebab Engkau baik, awas hanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu atas kami. Masuk gerbangnya bersyukur, amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung
Kebaikanmu tidak pernah berhenti buat setiap kami Pagi. Bahwa kami mengenal Engkau lebih lagi. Ku lihat matamu, amin, dan lihat wajahmu. Kami terkagum, bila ku lihat hidupku dan karyamu, kami tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, amin, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin
kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus yang kami cintai pagi ini. Segala pujian kami naik ke tatamu. Oh Lord, Kau ada di tempat ini, kami menyembahmu, meninggikanmu. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Kau mengasihi setiap kami. Oh, terima kasih. Yes Lord, terima kasih. Tak henti-hentinya mulut kami memuji-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang dikatakan ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang. Mari biar umat Tuhan saja katakan, ku nyanyi Hosana.
Dear Heavenly Father, we thank you for this moment that we gather together in your presence, Lord. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. And we lift up our hands and look up your heaven and praise your mighty name, Lord. Kami melihat ke surga pagi hari ini, kami mengangkat tangan kami dan kami meninggikan Engkau Bapa. We all of us in this room, we confess that you are the worthy to be praised ever and ever. Di setiap kami di dalam kamar di ruangan ini kami mempercaya bahwa kami meninggikan Allah yang hidup, yang layak kami sembah. Father, we ask your Holy Spirit to be here with us today Bapa, kami meminta untuk Roh Kudus hadir bersama kami di ibadah ini. and pouring out your blessing upon each of us. Dan Tuhan tuangkan berkat-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. And to be blessed, to become blessing for every one of us. Dan kami siap diberkati untuk menjadi berkat dari setiap kami siap Tuhan. And we becoming the blessing for the people in the city and nation, even beyond. Kami menjadi berkat bagi kota ini, bagi negara ini, dan bahkan bagi lebih besar lagi bagi dunia ini Tuhan. And ultimately all the people, all language groups will praise your name, Lord. Dan kami berharap lebih lagi bahwa setiap suku bangsa, setiap bahasa akan mengaku bahwa Engkau Yesuslah Tuhan. This is our hope that your glory will reveal to everyone on this earth. Inilah harapan kami bahwa kemuliaan-Mu nyata bagi setiap kami semua Tuhan. We praise your name. We love you, Lord. Kami tinggikan Engkau, kami mengasihi Engkau Tuhan. Pray in the name of Jesus. Amen. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Thank you very much. Terima Please be kasih seated. saudara. Okay, so I think some of you using Instagram and already saw my picture, but I look different, right? 안녕하세요. Korea, right? Yeah, 안녕하세요. 안녕하세요. Beberapa dari saudara mungkin sudah pernah lihat saya di Instagram, mungkin beberapa yang pernah lihat di Instagram, apa namanya? The reason I'm saying this that was 5 years ago in Balikpapan. So one of the pastors came to the airport and picked me up. 5 tahun yang lalu di Balikpapan ada seorang hamba Tuhan yang menjemput saya di airport. And she said she was quite disappointed because I look quite different. Hamba Tuhan ini seorang wanita, saudara. Dia lihat di Instagram dan pada saat ketemu Pastor Jeff, dia kecewa kenapa berbeda sama di Instagram, katanya. You know, my picture on the poster look very handsome, but I look like this way. Di fotonya di Instagram waktu itu kelihatan masih ganteng, saudara. Tapi sekarang udah kelihatan agak, ya beginilah padanya. And as you see, I'm hairless, right? So, Ya, saudara lihat saya oke lah sebetulnya. Gitu. but this is who I am. Tapi inilah apa adanya saya. Okay. Yeah. So let me just introduce myself. This is my family. Saya akan perkenalkan diri saya, ini keluarga saya. So I have wife and 2 boys. Saya punya seorang istri dan 2 anak laki-laki. Yeah. So but we are from Australia. Maybe some of you might notice my very strange English accent. Sebetulnya saya sudah lama berasal dari Australia, makanya saudara bisa lihat cara bahasa Inggris saya, aksennya agak aneh, gaya Australia, saudara. My children are actually born in Australia, but we've been in Korea for 7 years. Anak-anak saya lahir di Australia, tapi saya kembali ke Korea, sudah beberapa tahun kami kembali di Korea. So they grew up. So especially my second one, he actually didn't speak in Korean at all before we came to Korea. Jadi kalau pada saat kami kembali, anak saya yang kedua itu nggak bisa bahasa Korea sama sekali, saudara. But at this moment, he doesn't speak in English. Dan sampai hari ini dia masih berbahasa Inggris terus. So I told him all the time, if anyone asks you where you from, please don't tell anyone that you're from Australia. Jadi kalau saya kasih tahu anak saya, kalau kamu ditanya kamu dari mana, jangan bilang kamu dari Australia. Introduce yourself, you're from like Mongolia or some other places. Kamu perkenalkan diri kamu dari Mongolia, dari mana gitu katanya.
Okay, so let me just briefly introduce about our organization. Saya memperkenalkan sedikit organisasi yang bersama dengan kami. So we are called WEC International, which stands for Worldwide Evangelization for Christ. Kami disebut sebagai WEC International, Worldwide Evangelization for Christ. Yeah, so our ministry has been established 110 years ago by British man named C.T. Studd. Jadi pelayanan kami dimulai itu 110 tahun yang lalu, saudara. Seorang misionaris yang bernama C.T. Studd. Yeah, he was a rich man. He was born into a very rich family, and he was a brilliant man. He went to University of Cambridge, and he was also captain of the national cricket team in Britain. C.T. Studd itu seorang anak dari keluarga kaya raya di Inggris yang kemudian dia kuliah di Cambridge dan dia kemudian menjadi ketua kapten di olahraga kriket. Mungkin orang Indo kurang ngerti ya apa itu olahraga kriket, mirip-mirip baseball, saudara. Basically, he was the man. He got everything in his hands. Dia orang yang sangat luar biasa, dia orang yang berprestasi, semua ada di tangannya. But when he came to realize the ultimate purpose of his life, he gave him all the prestigious life, but he went to the mission field. Tapi pada saat dia menemukan jati diri dan tujuan hidupnya, dia meninggalkan semua hal yang prestisius itu dalam hidupnya dan dia menaruh dirinya dalam misionari dalam rumah Tuhan. One of the remarkable thing for him was he donated his inheritance he got from his father, about $8 million, all his possession to Christian charities. Dia menyumbangkan harta warisan dari ayahnya sebesar 8 juta dolar kepada badan organisasi ini, semuanya untuk misionaris, dan itu cukup besar di tahun 110 tahun yang lalu, saudara. Then he went to the mission field with empty hand. Dan dia mulai melayani Tuhan dengan tangan kosong. And he served the Lord with faith alone, and he spent entire life in the mission field. He died in the mission field. Dan dia melayani Tuhan dengan setia So, sampai pada akhirnya hidupnya. Yeah, so this is our DNA. So we don't ask anyone, any churches for the help, but we trust that the Lord is the provider. Ini di dalam DNA pelayanan misionaris kami. Kami tidak pernah meminta apapun kepada siapapun dimanapun. Tetapi kami pergi, langsung mengunjungi, langsung melayani dimanapun berada. So at the moment we have over 2,300 full-time missionaries around 90 countries. These people all from 80 different countries. Kami memiliki 2.300 penginjil yang tersebar di 90 negara saat ini, saudara. So we focusing on the areas which is called 1040 window areas, which is the largest group of people we call gospel unreached people groups. Jadi kami memiliki klasifikasi, saudara, area-area di mana area di sana banyak orang-orang yang belum kenal Kristus dan area di mana area yang sudah banyak orang-orang kenal Kristus. So this is next page. Yeah, this is our DNA. So we love the Lord. So we love the Lord, and we also, every one of us, we here to fulfill the great commission that we are given by the Lord Jesus Christ. Di dalam DNA pelayanan kami, mengasihi Kristus itu menjadi awal dari segala-galanya. Dan pada saat kami dikasihi Kristus, kami merasa punya beban untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan kami mulai melakukan itu di dalam dunia ini. Now let's look at what happened around the last year around the world before we jump into our Bible passage today. Saudara, kita lihat sekarang kondisi yang terjadi tahun lalu sebelum kita mulai berbicara untuk tahun ini. And as you see, I'll just say, turn the next page, right? So instead of this, okay, before, previous one. So natural disasters took the place around the world. Saudara, di tahun 2022 kita lihat bencana alam terjadi banyak di dunia ini. And many people worried, many people raise up their voice that our world is not sustainable anymore if you live like this, the level of the Western countries, right? Saudara, di dunia ini mulai didengungkan bahwa bumi kita ini sudah mulai tidak sehat.
Dan banyak gerakan-gerakan yang mulai dilakukan. Contohnya adalah gerakan climate changes yang mulai dilakukan oleh banyak negara agar terjadi perubahan untuk lebih baik. Here, Makassar is fine, but like I'm from South Korea, capital city. So if you don't put up the mask, like I'm not talking about COVID era. If you don't put up the mask, it's really hard to breathe out, breathe in. Saudara bisa dengan mudah di Makassar ini saya rasakan udaranya masih sangat bersih, saudara. Tapi saya di Korea Selatan kemarin, kami saja di sana sudah bukan karena COVID ya saudara, tapi kami memakai masker karena memang udaranya mulai tidak sehat. Begitu. So if we don't care about our environment, so our next generation will live in the place like hell. Saudara, kalau saudara tidak Next page. concern dengan kondisi saat ini, maka generasi selanjutnya akan mengalami hal yang Previous one. bahaya bagi kita, saudara. And political turmoil is taking in many places around the world, Dan hal ini terjadi di banyak tempat di dunia ini. which makes it so hard to bring the gospel to this area. Dan sangat sulit untuk juga membawa penginjilan ke area-area yang susah tersebut, saudara. The next one, and Russian and Ukraine war also makes it so hard for every one of us to Saudara, live. perang Rusia dan Ukraina juga menjadi momok yang membuat sulit bagi kita saat ini untuk melihat dunia yang lebih baik selanjutnya. And next page, as a result, many countries have been really influenced by this war between Russia and Ukraine. Dari hal perang ini, saudara, mulai beralih kepada hal ekonomi yang berdampak di mana inflasi semakin naik dan terjadi ekonomi yang stagnasi, saudara. I have many friends in Germany and Britain. What they said last year in winter season, they struggle a lot because of shortage of energy supply. Saudara, saya punya teman di Jerman dan di Inggris mengatakan mereka mengalami hal yang sangat jelek sekali di musim dingin kemarin karena terjadinya keterbatasan sumber daya sehingga mereka tidak bisa pakai pemanas pada saat kondisi musim dingin itu dengan baik. Many countries have experienced the highest inflation and economic stagnation. Dan banyak negara mengalami tingkat inflasi yang sangat tinggi saat ini dan mengalami stagnasi ekonomi yang sangat parah, saudara. Next page. So if I summarize all that, because of time limit, I can't explain everything. What happened last year, even recent years, basically everything is uncertain. Jadi kalau saya coba mensimpulkan, saudara, apa yang terjadi dari seluruh faktor yang saya sampaikan tadi, bahwa segala sesuatu itu tidak pasti. Segala sesuatunya menjadi tidak pasti saat ini. Let's jump into the scripture passage for today. Do you have Bible with you? Mari kita lihat firman Tuhan pagi hari ini. Okay, so Matthew chapter 28 verse 16 to 20. Matius pasal yang ke-28, saudara. Oh, Brother Yusuf. Yes. Pak Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan perintah untuk memberitakan Injil. Ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Next page, please. If you see in verse 16 and 17 carefully, here we notice the uncertainty that disciples had to deal with, as I highlighted on the screen. Yellow Saudara, color. di ayat ke-16 dan ke-17, saudara bisa membaca di bahasa Inggrisnya, saudara lebih jelas. Now the 11 disciples, itu dia melihat ada ditunjukkan di sana ada sesuatu yang tidak pasti sehingga membuat murid-murid ragu-ragu, saudara. The first uncertainty is the number of disciples, 11. Saudara, ketidakpastian saat itu yang membuat mereka ragu-ragu, saat itu jumlah murid Yesus itu cuma 11. And then the place where the disciples were on the mountain in verse 16 as well. Dan jumlah dari pengikut Yesus itu juga disebutkan di sana di ayat yang ke-16. Let me just talk about the number 11 first. Saya cuma mau bicara dulu Next sekarang page. mengenai angka nomor 11 itu apa.
You know, every numbers in the scriptures has got symbolic meaning behind it. Did you know Saudara, that, right? setiap nomor di dalam firman Tuhan, di dalam Bible itu memiliki satu simbolik di belakangnya. The number of disciples here in this passage 11, which signifies the uncertainty. Saudara, nomor 11 di ayat ini itu menunjukkan, mensimbolisasikan adanya ketidakpastian. Because number 12 always in the scriptures has got important meanings behind it. Saudara, seperti juga nomor 12 di dalam scripture, di dalam Alkitab juga memiliki arti di belakangnya. For example, the number 12 is the governmental perfection in the Bible. Saudara, nomor 12 di dalam firman Tuhan itu mensimbolisasikan juga satu kesempurnaan pemerintahan, saudara. What I mean by this, if you see the Genesis chapter 12, Jacob, how many sons Jacob has? Right? Saudara, di Kejadian pasal 12, di situ juga disampaikan, And even Jesus, how many disciples Jesus appointed? saudara, juga dikatakan di Perjanjian Baru, Tuhan memilih jumlah muridnya dengan angka tersebut, 12. Even the very last book of the scriptures, the book of Revelation, how many elders praise the Lord? Di buku Wahyu, saudara, dinyatakan di sana berapa tetua-tetua yang ada, dilihat di Revelation tersebut, ada jumlahnya 12 tetua di sana. Due to time limit, I can't explain everything, but number 12 is the meaning of perfection in the Bible. Tapi saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara lebih detail lagi, tetapi angka 12 itu bisa disimbolisasikan sebagai angka yang sempurna. Next page. In contrast, number 11, which signifies the imperfection, that something is missing and negative images. Berlawanan dengan angka 11, saudara. Angka 11 itu menjadi satu angka yang gak sempurna, angka yang kurang baik, angka yang gak lengkap, saudara. For example, when the flood took the place in Noah's generation, which happened is actually 11th generation after the Adam. Jadi kalau saudara lihat terjadinya bencana di generasi Nuh. Generasi Nuh adalah generasi ke-11 dari Adam, saudara. And in the scriptures, Esau is always portrayed as the very negative images, but he's got how many descendants he had? 11 descendants. Saudara, Esau itu selalu dikatakan sebagai pribadi yang gak sempurna. Dan dia itu kalau dihitung, dia juga adalah keturunan yang ke-11. And now, the number of disciples with Jesus right now, it was supposed to be 12, but now one missing, right? Di ayat yang ke-16 tadi membuat murid ragu-ragu. Itu karena apa, saudara? Karena jumlah murid Kristus itu cuma 11. Next page. So 11 disciples means here in this passage indicates the uncertainty. Saudara, dari jumlah 11 ini di dalam ayat ini memberikan satu kesan bahwa adanya satu ketidakpastian. Next page. In verse 16, there's another uncertainty in this Bible passage, which is Galilee. Saudara, ada juga hal di sini disampaikan, ketidakpastian, yaitu apa? Kata-katanya Galilea. Next page. You know, for 3 years' time, the majority ministry field of Jesus Christ was around Galilee. Saudara, selama pelayanan Kristus 3,5 tahun, Kristus itu mengelilingi danau Galilea, saudara. You know, Jesus did not travel a lot, and he never went beyond the Samaria, Sidon, Ghana, and Galilee, etc. Saudara, Tuhan belum langsung keluar dari area tersebut. Dia tidak langsung pergi ke Samaria, ke area yang lain, saudara. Which means the disciples also spent many days at the Galilee with Jesus. Jadi artinya murid-murid Kristus pun ikut bersama Kristus, menghabiskan hari-harinya bersama Kristus mengelilingi danau Galilea ini, saudara. And Jesus and his disciples were always surrounded by the large crowd in Galilee. Dan Tuhan selalu diikuti oleh jumlah orang yang banyak pada saat pelayanannya dia berkeliling area danau Galilea ini, saudara. So the many people in Galilee, they could have easily recognized disciples. Okay, these guys are followers of Jesus. Jadi saudara, murid-murid Kristus ini terkenal di area sekeliling danau Galilea ini. Mereka tahu, oh ini adalah murid Kristus. Next page. Then what happened before this Bible passage?
what happened before Matthew chapter Apa yang 28? terjadi sebelum ayat yang ke-16 ini tadi di Matius tersebut, saudara? Jesus was crucified on the cross like criminal. Saudara, Yesus itu disalibkan. And how do people thought and treated this disciple, you think? Dan apa yang dipikirkan oleh orang-orang pada saat melihat murid-murid Kristus? Whoever followed Jesus, these people thought, oh, these guys are criminal too. Orang-orang yang melihat murid-murid Kristus di sekitar Danau Galilea itu akan berkira, ini murid-murid adalah pengikut kriminal ini yang habis disalibkan. Especially at the place where Jesus and disciples spent most of time, there were full of people who could have threatened these people, disciples, right? Jadi saudara, apalagi untuk orang-orang yang merasa terofensif, yang merasa tertantang oleh pelayanan Kristus saat itu. Mereka akan menjelek-jelekan murid Kristus tentunya. So Galilee means to disciples which is unsafe and uncertain place for this people. Jadi area Galilea ini bagi murid-murid Kristus adalah area yang gak aman, area yang tidak penuh dengan ketidakpastian. Next page, please. In verse 16, there's another uncertainty in this Bible passage, the mountain. Dan di ayat yang ke-16, selain Galilea yang selanjutnya ada kata-kata mountain, yaitu gunung, saudara. Next page. The place where the disciples and Jesus were in the Bible passage right now, mountain in verse 16 signifies uncertainty. Saudara, gunung atau bukit di sini mensignifikasikan bahwa adanya satu ketidakpastian. You know, in the scriptures, mountains are places where the people have experienced the God's presence at the new beginning. Saudara, di gunung banyak juga di dalam Alkitab diceritakan bahwa banyak orang-orang mengalami kehadiran Tuhan di atas gunung. And many people have experienced the spiritual formation and with the new challenges in the Bible. Dan juga di atas gunung dimulailah di sana perjalanan spiritual mereka dengan tantangan-tantangan yang baru. But if you look at the scriptures carefully, some people in the scriptures like Abraham, Moses, even Elijah, they had really difficult situation on the mountains, right? Saudara, seperti saudara lihat, orang-orang jenderal-jenderal itu seperti Abraham, Musa, pada saat mereka mengalami pergumulan, mereka akan naik ke atas gunung dan di sanalah mereka bergumul bersama Tuhan. What happened to Abraham at the mountain Moriah? Apa yang terjadi dengan Abraham di atas gunung Moria? He was told to kill his only son on the Tuhan mountain meminta Moriah. anaknya untuk dibunuh untuk Tuhan. So all these people have to overcome the uncertain situation in the mountains. Jadi banyak orang itu mengalami hal ketidakpastian pada saat di atas gunung, saudara. Next page, please. So the mountain means to the disciples here, which is insecure, uncertain, and place of crisis. Jadi gunung ini, bukit, saudara, itu menjadi satu tempat yang tidak aman, tidak pasti, dan tempat krisis bagi para murid-murid Kristus. Next page, please. In verse 16, there's another uncertainty in this passage is doubt. Saudara, di ayat yang ke-17 bisa katakan di sana ragu-ragu, murid-murid ragu-ragu. 11 disciples, as you see, they doubted, even though they're now with their Lord. He's alive, but they doubted. Saudara bisa bayangkan, murid-murid Kristus sedang bersama Yesus yang baru bangkit, tapi mereka masih sempat-sempatnya ragu-ragu, saudara. If you look at the book of John, right? After resurrection, all these people, they already met Jesus 3 times after resurrection. Saudara, kalau saudara membuka Injil Yohanes, murid-murid Kristus ini udah ketemu Yesus 3 kali. You know, Thomas, he put his fingers in Jesus' side as well. Thomas itu sampai membuktikan, mencucukkan jarinya kepada jari Kristus. Baru dia percaya bahwa Kristus ini hidup. They still doubt. Tapi di kondisi ini mereka masih bisa-bisanya ragu-ragu, saudara. So their heart attitude was uncertain about their Lord. Jadi saudara, sikap mereka, itu keraguan-keraguan mereka, itu ditujukan kepada Tuhan. Next page. What disciples doubted right now? They doubted about their Lord Jesus. Apa
Apa yang murid-murid Kristus ragu-ragu, saudara? Mereka ragu-ragu terhadap Yesus. Even though they see their Lord just right in front of their eyes, but Jesus is alive, but they still doubted whether this is true Lord, whether He's alive or not. Saudara bisa bayangkan murid-murid Kristus yang telah menyaksikan mujizat Kristus hidup bersama dia saat itu masih ragu-ragu, saudara. And they doubted about what's going on right now. They have no idea what's going on right now. Mereka masih ragu-ragu, saudara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? They also doubted about, I have no idea what's going to happen in the future. Masih bisa-bisanya murid Kristus itu ketakutan dengan berkata, aduh, aku juga nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Next page, please. Then in verse 18 to 20, Jesus gave the Great Commission to His disciples. Dan dimulai ayat yang ke-18 sampai ke-20, Tuhan Yesus di sana mulai memberikan petunjuk, memberikan perintah kepada murid-muridnya. Great Commission is the certainty which is never change ever until His second coming. Saudara, perintah agung dari Kristus Next itu page. jangan pernah saudara rubah sampai nanti Yesus datang yang kedua kali. Jesus gave the mission, which is the certainty has never changed. Saudara, Yesus memberikan kepastian lewat perintah agung itu yang tidak akan pernah bisa dirubah. To the disciples, those who they had to deal with a certain situation right now in this Bible passage today. Dan saudara, murid-murid Kristus harus menghadapi ketidakpastian itu dengan kepastian imannya, menaruh dari misi yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. You know, throughout the scriptures, the people of God have lived for the certainty, which is the mission of God. And they have to overcome their uncertain situation. Saudara, di dalam Alkitab, kalau saudara membaca, semua orang-orangnya Tuhan mengalami ketidakpastian dalam jalan mereka. Dan mereka harus menghadapi itu. Next page. You know, throughout the human history, many followers of Christ have obeyed the Great Commission of the Lord, which is the certainty has never changed at all. Saudara, sejarah menyatakan bahwa pengikut-pengikut Kristus yang setia telah mengikut perintah agung Kristus di tengah ketidakpastian itu, saudara. And all these people had no idea what's going to happen in the future, which is uncertainty. Dan orang-orang ini, saudara, yang setia kepada Tuhan sama tidak tahunya akan ketidakpastian yang akan mereka hadapi itu. Jesus said, the harvest is plentiful, but the workers are few. Yesus mengatakan, tuaian itu banyak, tetapi pekerjaku sedikit. And this statement still applies to me and to you. Dan saudara, statement dari Yesus Kristus yang menyatakan tersebut, itu masih berlaku sampai hari bagi saya dan saudara. And the Great Commission has not completed yet. Perintah agung Kristus sampai hari ini masih belum selesai. And this must not be delayed, and we have to press on together to fulfill what the Lord has given us. Kita tidak bisa lagi menahan-nahan atau memperlambat apa yang harus kita lakukan. Kita harus mulai lebih baik lagi, lebih maju lagi di tengah ketidakpastian ini, saudara. Next page. Then it's time to ask yourself this question. Then what about me? Dan ada satu pertanyaan bagi kita semua. Lalu bagaimana dengan saya? Can I live for the certainty? Do you remember certainty, right? God's Great Commission has never changed, right? Dapatkah saya hidup untuk satu kepastian, untuk misi yang Tuhan berikan? Next page. Perhaps, maybe some of you might say, I cannot do anything because I'm so weak. Mungkin beberapa dari kita berkata, aku nggak bisa apa-apa, Pak. Aku orang yang lemah. Maybe some of you say, I'm not really prepared well. Mungkin beberapa dari saudara katakan, Pak,
Aku ini orangnya nggak dipersiapkan apa-apa, Pak. Maybe someone will say, I'm not really rich enough to live for the certainty. Mungkin beberapa dari kita berkata, Pak, saya tidak cukup kaya untuk bisa memastikan jalan hidup saya dalam hidup ini. But if you have this sort of mindset, please listen to what this lady is saying to us. Tapi kalau saudara mempertanyakan hal yang ini, mindset yang tadi, coba dengarkan hal yang ini selanjutnya. This is really good book. I strongly recommend you to read it. I'm not really sure whether it is translated into Indonesian or not, but this is really fantastic book. Ini ada satu quote yang luar biasa. Saya nggak yakin bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih tepat, tapi ini quote yang luar biasa, saudara. She said this, missionaries are not a special people, but our God is extraordinary. And he uses ordinary people just like me and many of us to accomplish his extraordinary work. Saudara, seorang misionari adalah hanya orang biasa dengan tugas yang luar biasa. Next page. Then again, please ask yourself, can I live for the certainty which is the mission of God? Mungkin saudara bertanya, bisakah saya dihidup dengan kepastian dari misi yang Tuhan berikan dalam hidup saya? My answer to this question is, Jawaban next saya page. untuk pertanyaan ini adalah, No, we cannot do this by our own strength. tidak bisa, saudara. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. But God can do this because God is the host of mission and not us. Tetapi Tuhan sanggup, saudara. Karena Tuhan sumber dari segalanya, bukan kita. And this is not really coincidence that God has brought me here today. Dan ini bukan satu kebetulan Tuhan membawa saya di depan mimbar ini untuk berbicara kepada saudara pagi hari ini. Such an ugly man from Korea is telling you today. Seorang misionaris dari Korea Selatan yang datang bicara di depan saudara pagi hari ini. Our Lord is calling you to participate in his mission. Tuhan memanggil saudara untuk melakukan perintah dan misi agungnya dalam hidup ini. Next page. Then what should you do to participate in God's mission? Dan apa yang harus kita lakukan untuk berpartisipasi dalam misi yang Tuhan berikan ini? We need to be obedient and faithful. In other words, let Jesus be your Lord. Saudara, salah satu jalan yang bisa kita lakukan adalah kita taat dan setia Next page. kepada Tuhan. We need to pay attention to what this person said. Kita perhatikan apa yang dikatakan di sini. Christopher Wright, who is one of the leading scholars of Old Testament, he said, mission is the matter of loyalty. Saudara, Christopher Wright, dia seorang sarjana ahli teologi perjanjian lama. Dia berkata, pada akhir hari, misi itu adalah sesuatu yang bergantung kepada kesetiaan, saudara. What that means here, whether we choose to participate in God's mission or not, which is totally determined by your decision and your conviction and your loyalty to our Lord Jesus Christ. Saudara, kesuksesan satu misi itu hanya tergantung pada satu hal sederhana, yaitu kesetiaan saudara kepada memenuhi misi ini terjadi atau tidak. Next page. In order to become loyal servant of Christ, we need a paradigm shift. Saudara, untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia, kita harus terus merubah paradigma dan cara pikir kita. The paradigm shift, the term was first coined by the American philosopher Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, seorang filosofi, itu berkata bahwa perubahan paradigma itu akan membantu kita untuk menjadi lebih baik. Next page. Firstly, we need a paradigm shift in the Bible in order to participate in God's mission. Saudara perlu merubah paradigma dan mindset saudara untuk menjadi lebih baik sehari berubah semakin seperti Kristus sesuai dengan firman Tuhan. The central theme of the Bible is about mission and therefore
it is the story of the mission of God. Saudara, esensi dari Alkitab, dari Gospel, dari Injil adalah misi yang dilengkapi. Dan kembali sampai hari ini kita masih melakukan misi. And many people see that the Bible has a few Bible verses on mission, but Bible is the product of God's mission. Saudara, penginjilan Alkitab itu adalah hasil cerita dari proses misi yang Tuhan lakukan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman yang dituliskan oleh para nabi. Next page. And we also need a paradigm shift on God in order to participate in God's mission. Saudara-saudara juga perlu merubah hari demi hari paradigma dan cara pandang saudara terhadap Tuhan. Agar saudara bisa mengerti dan update akan misi yang Tuhan berikan bagi kita. And the mission is not just one of God's activities. Saudara, misi bukan cuma salah satu aktivitasnya Tuhan. Mission is God's nature. Saudara, misi adalah alaminya Tuhan. Mission is not primarily an activity of the church, but an attribute of God. Saudara, misi bukanlah cuma atribut atau cuma acara saja bagi satu gereja. And mission is primarily and ultimately the work of triune God. Saudara, misi adalah pekerjaan dan kemenangan Tuhan kita. We also need a paradigm shift of our church. Kita pun perlu merubah cara pandang dan paradigma kita di dalam gereja. The church came to existence through God's mission before the church did mission. Saudara, gereja secara institusi itu ada akibat dari misi yang dijalankan Tuhan dari jauh hari sebelum ada yang namanya gereja. Next page. Then we also have to ask ourselves, what is church? Kita juga perlu bertanya pada diri kita, apa itu gereja? So church in the scriptures, in original language Greek, is ecclesia. Saudara, dalam bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani, gereja itu dikatakan ekklesia. Which is two words combined together becoming one word. Jadi dari dua asal kata yang disatukan menjadi satu. Ek. Ek. Which from preposition from means from. Ek itu artinya dari, berasal dari. And ecclesia means in Old Testament term halak, actually calling. Klesia itu artinya kalak dalam bahasa yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dipanggil. So that means the church, the true meaning of church in both in individual and community levels, we are especially called out of the world for the redemptive purpose of all nations. Jadi arti gereja secara institusi maupun secara pribadi kita sebagai gereja Tuhan, artinya adalah saudara dipanggil keluar untuk melakukan sesuatu. We're not only called to enjoy our life in the worship communities and finally going to the heaven. Saudara, kita bukan cuma asik setiap minggu, praise and worship, dan pada akhirnya kita apa? Kita akan menuju surga. Each of us, everyone, I'm not saying some, but every one of us in this room have been called to live for the mission of God. Saudara, bagi setiap saudara yang mengaku diri saudara murid Kristus, seorang Kristen, setiap dari kita, bukan sebagian dari kita, tapi setiap dari kita yang dipanggil oleh Kristus itu memiliki kewajiban untuk melakukan misi Kristus. This is what really true meanings of mission, what Scripture says to you. Ini adalah arti apa misi yang di dalam firman Tuhan bagi kita. And the meaning of great church is not sitting capacity. How many people we have, how many people attending our church is not really great church. Saudara, nilai dari suatu gereja yang luar biasa bukan hanya dari jumlah orang yang ada duduk bersama-sama dalam satu ruangan, berapa besar jumlah jiwa yang hadir di dalam ibadah itu. Bukan cuma itu, saudara. But mark of great church is sending capacity.
Tetapi salah satu ukuran gereja yang luar biasa adalah saudara mengirimkan keluar kapasitas saudara. Because it is the ultimate purpose why our church exists in this land. Inilah tujuan dari keberadaan kita. Inilah tujuan dari keberadaan gereja kita ada di tempat ini. Next page, please. And we also need a paradigm shift in the world Christianity. Kita pun perlu merubah paradigma kita di dunia kekristenan ini, saudara. Next page. As you see on the screen, in year 1800, like you see the percentage of evangelical Christians in Asia, Africa, in Latin America, only 1%. Saudara-saudara bisa lihat di sini persentase penginjilan di seluruh dunia. Saudara di Asia di tahun 1800 itu cuma 1% saja, saudara. But these days, 2/3 of Christian population now live in Asia and Africa and Latin America. Tapi saat ini saudara tercatat 2/3 dari populasi kekristenan itu berada di Asia, di Afrika, saudara. Next page. So the place where we used to receive the missionary from Western countries now have become the new mission forces. Saudara, kita negara Asia yang tadinya menjadi negara yang menerima target misionari dari negara barat, sekarang kita menjadi orang-orang yang melakukan misionari ke seluruh dunia. Next page. So missionary receiving countries have become missionary sending countries these days. Saudara, negara-negara yang menerima misi dari negara Eropa sebelumnya sekarang menjadi negara-negara yang mengirim misionari ke seluruh dunia, saudara. So the meaning of mission from Western countries to everywhere has ended. Saudara, mengenal satu kata-kata di dalam dunia kekristenan berkata bahwa misionaris yang berasal dari negara barat kepada seluruh dunia sudah selesai. And it is now the era of from everywhere to everywhere has begun. Jadi eranya sekarang bukan lagi negara barat, tetapi dari mana-mana menuju kemana-mana. Can you see the picture? Can I indicate the Indonesia? Can I see Indonesia is one of that? So on this picture, has become new mission force. Saudara bisa lihat gak dari gambar yang di sini bahwa Indonesia juga menjadi salah satu kekuatan misionari dunia sekarang. You should become one of these. Saudara bisa menjadi bagian dari ini. Your Christian population is greater than our total population, the country where I'm from, Australia. Saudara, jumlah penduduk Republik Indonesia yang beragama Kristen itu populasinya lebih besar daripada populasi penduduk Australia secara total. Then how many missionaries have sent out? Dan berapa misionari yang sudah keluar dari populasi ini? Next, please. You might say, "Oh, Pastor, I know what you're saying, but we are in difficult situation. We struggle with persecution." Aduh, Pak, kita sebetulnya sekarang masih susah, Pak. Di sini pun kita masih sering dipersulit di Indonesia. Let me give you an example. Nigeria is one of the countries. The many churches and Christians struggle with very strong persecutions. Many churches burned down, many Christians martyred every day. Saudara, Nigeria adalah Nigeria adalah satu negara yang mengalami persekusi terbesar bagi orang Kristen. Setiap hari ada orang Kristen yang dibunuh. Setiap hari ada gereja yang dibakar dan dirusak, saudara. They set the goal. They proclaim that we're going to send 50,000 missionaries within 15 years. Tapi mereka punya satu deklarasi yang luar biasa, saudara. Mereka berkata bahwa kami akan mengirim 50.000 orang dalam tahun-tahun yang akan datang menjadi misionari. Nigeria is poor country. Nigeria itu negara yang sangat miskin, saudara. Every Christians and churches, they struggle with persecutions. Setiap hari orang-orang Kristen mengalami persekusi, saudara. But they decided to live for the certainty, which is God's great commission. Tapi mereka memilih untuk menghidup dalam kepastian di dalam misi Tuhan. Next, please. But maybe some of you might say, still, "Oh, Pastor, I know what you're saying." Masih, saudara, Pastor, saya juga nggak tahu harus berkata apa. But still, we struggle here.
Kami masih struggle, kami masih terus berjibaku dengan banyak masalah di tempat ini. Next page. But please be aware that what I'm telling you is really matter to you. Saudara, saya cuma ingin mengingatkan bahwa yang saya sampaikan hari ini adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. This is what the scripture said and this history say to us. Ini apa yang dikatakan firman Tuhan dan apa juga yang telah terjadi dalam sejarah kehidupan gereja. Next, please. Many people have misperception about mission. Saudara, banyak orang yang salah pemikiran mengenai misi. Mission can be done through rich people, rich country, or highly educated people, especially cold people. Saudara, banyak orang cuma berpikir misi itu cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya uang, yang kaya, oleh negara-negara kaya, oleh orang-orang yang punya kapasitas yang mampu. Next, please. What do you see on the picture? Apa yang saudara lihat di gambar ini? What is bigger than the others? What do you see? Apa yang saudara lihat? Apa yang lebih besar? Bulan atau orang tersebut? Man, Orangnya, saudara, yang lebih besar. right? But actual size, which is bigger? Tapi dalam ukuran sebetulnya, mana yang lebih besar, saudara? Yeah. So that means how you see the world makes huge difference. Jadi saudara, hari ini bagaimana paradigma Anda melihat dunia ini menentukan bagaimana saudara akan melakukan sesuatu ke depan. Our perspectives matters. Perspektif cara pikir kita penting, saudara. I want to tell you some misunderstanding about mission right now. Saya ingin cerita kesalahpahaman mengenai misi saat ini. Next, please. Pastor, I know, but as I mentioned, keep saying that we have many places here. We have to reach out. This is not really our business. Saudara, ada hal-hal yang kekinian, saya sebutnya kekinian aja, saudara, masalah-masalah dalam gereja. Pastor, ini bukan urusan kita. Ini urusannya orang misionaris saja. I know we should do, but not right now, maybe later. Saya ngerti, saudara, nggak harus sekarang, tapi sebentar lagi. Saudara, Next, bisa. please. Pastor, I know, but we don't have money. Mungkin ada juga yang berpikir, saya nggak punya uang, Pastor. Next, please. So if you have this sort of mindset, yeah, we don't have enough people to sustain our ministry for our church. Cara pikir yang salah, cara pikir yang miskin, selalu berpikir kami belum siap. Please don't take any good people out of our church. Berpikir ketakutan di dalam gereja, tolong jangan kirim orang-orang terbaik kami keluar sana. We need these young people. Don't take them away. Kami butuh anak muda-muda ini, jangan dikirim ke sana. Next, please. Then what does Bible say about this? Lalu apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini? Jesus gave, next page. Next. If you see, Acts 1:8, Jesus gave his very last command before he ascended to heaven. Kisah para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 di sana, Yesus memberikan perintah terakhir sebelum dia naik ke surga. Jesus said, when the Holy Spirit comes upon you, Pada saat Roh Kudus turun di atasmu, you will receive the power kamu akan menerima kuasa, and you'll be my witness, kamu akan menjadi saksiku, not only here in Jerusalem, bukan cuma di sini di Yerusalem, but Samaria, tetapi ke Samaria, Judea, ke Yudea, to the ends of the earth. sampai ke ujung bumi. And book of 1 Corinthians said, all right, Dalam buku Korintus berkata, no one calls Jesus the Lord except by the Holy Spirit. dikatakan di sana, tidak ada satupun orang yang mengakui Yesus Kristus Tuhan
kecuali Is dari Jesus, Roh Kudus. is Jesus your Lord? Kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, Please, is Jesus your Lord? apakah Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi kita? Okay. Then Jesus said, okay, when the Holy Spirit comes upon you, already, Holy Spirit has come upon you already. Dan Yesus yang berkata, pada saat Roh Kudus turun di atasmu, Then you already have the power. saudara sudah memiliki kuasa itu. For what? Untuk apa, saudara? To be His witness. Untuk menjadi saksinya. That's it. Itu saja, saudara. That is the only purpose. Itu satu-satunya tujuan. The why the Lord has appointed you. Mengapa Tuhan sudah menunjuk saudara pagi hari ini? But please remember, Jesus said, you will be my witness not only in the city of Makassar, Saudara, tolong ingat tadi pesan Kristus. Saudara bukan cuma jadi saksi Kristus di kota ini di Makassar. but also in Samaria, which is some other places, village areas within Tetapi juga Indonesia. dikatakan di sana di Samaria, yaitu area kota di luar Makassar. And even Judea as well, and some Dan neighboring dikatakan sana countries. Yudea, artinya dalam level provinsi dan negara, di luar negara ini. And to the ends of the earth. Dan apa saudara? Sampai ujung bumi, Tuhan katakan. We have to serve the Lord, not only here, but simultaneously everywhere around the world. Kita harus melayani Tuhan secara bersama-sama, bukan cuma di Makassar, tapi di seluruh dunia, saudara. Next page. You have to keep click. Yeah. Harus terus klik. Okay. Next. Okay. Oke. Here is important reminder, important point. The mission is the work of triune God. Saudara, misi ini adalah kerja dari Tuhan Tritunggal kita. All believers are all commissioned to participate. Setiap mereka yang percaya memiliki kewajiban untuk melaksanakan misi ini. Some of them might think, oh, why so long? Why don't you just finish it right now? Saudara mungkin saudara mulai lapar, mulai lihat jam-jam. Kenapa nih nggak kelar-kelar ya hamba Tuhan ya bawa I can tell firman. some of you laughing, just finish it right now. Mungkin dalam hati, udahlah Pak, selesai aja cepet Pak. Please, I paid airfare to see Saudara, you. saya datang ke sini tidak ada yang bayari. Saya bayar sendiri setiap akomodasi dan keberangkatan saya. Dari Korea Selatan bisa ada hadir di Makassar, saudara. Our mission agency doesn't pay me. Saudara, lembaga misi saya tidak bayarkan saya untuk ada di tengah saudara hari ini. I'm here to tell you, well, why don't you just be patient for 5 more minutes? Saya jauh-jauh dari Korea Selatan, tempat dari BTS berasal, saudara. Sabar sedikit, saya ingin sampaikan di tempat ini sedikit lagi. I know lunch is coming, but hungry, I know. Seriously. Serius saudara, karena orang Korea itu kalau lihat audiens, mereka bisa lihat muka saudara satu-satu. Ada yang udah lapar, ada yang udah mau cepet selesai, gitu saudara. Mereka sangat perhatian saudara, percayalah. Nonton filmnya saudara. What the Lord has told you, Apa yang Tuhan sudah katakan bagi saudara, there's no exception, no excuse for this. tidak ada lagi alasan untuk menolak saudara. At the end of your life, you'll be standing in front of Jesus alone, just by yourself. Saudara, pada akhir hidup kita masing-masing, kita hanya akan berdiri sendiri di hadapan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. He'll ask you just one question. Dia cuma akan tanya satu pertanyaan bagi saudara. Show me the fruit. Tunjukkan padaku buahmu. Then what you going to show him? Jadi apa yang akan saudara tunjukkan? Are you going to show him your doctorate degree? Apa saudara akan tunjukkan gelar doktor saudara? Are you going to show him your business, your money? Apakah saudara akan tunjukkan portofolio bisnis dan keuangan saudara? You need to show him the winning souls.
saudara hanya ditanya berapa banyak jiwa yang saudara sudah sampaikan mencapai keselamatan. Next page. The participating God's mission is matter of our obedience to the Lord. Saudara berpartisipasi di dalam misi Kristus itu adalah mengenai ketaatan kita kepada Tuhan kita. Next page. Please remember this. For last 2,000 years, Saudara tolong ingat dalam 2000 tahun missionaries have been mostly marginalized and poor. saudara harus diingat selama 2000 tahun mereka yang melakukan misi ini bukanlah orang-orang yang sanggup, mereka orang yang hidup di bawah margin, mereka hidup dalam kesulitan, kesusahan. Basic or no education, limited resources, Saudara hidup dalam sumber daya yang terbatas. and belong to the powerless, self-support just like me, and Saudara- unknown people. Dan kami di dunia misionari mengalami banyak yang ketidakpastian. Tidak ada sesuatu yang pasti, tidak mendapatkan pendapatan yang pasti, tidak ada. You know, let me just tell you about my example. Saya kasih saudara contoh bagi saudara dari saya. I went to Korea 7 years ago. Saya datang ke Korea 7 tahun yang lalu dari Australia, saudara. All the support that I had, only $500 per month. Semua yang saya dapatkan pada saat datang ke Korea hanya $500, saudara. But living in capital city in Seoul, four of us, like family, right? The minimum cost is $3,000. Sedangkan taraf hidup yang terendah untuk hidup di Korea Selatan di kota Seoul untuk satu keluarga yang layak itu $3,000, saudara. And per I was a bulan. full-time pastor in Australia. Dan sebelumnya saya adalah seorang hamba Tuhan yang melayani full time di Australia. I'm really well educated. I have 3 master degrees. Saya lulusan dari universitas yang sangat diketahui di Australia. Saya memiliki 3 gelar master. And many people told me, "Are you crazy, pastor?" Mereka cuma bilang, kamu nih hamba Tuhan gila apa? Gitu. But I just took my step out of country on the basis of my faith in Christ. Jadi saya mengambil satu keputusan iman pada saat saya meninggalkan Australia untuk datang ke Korea. Even though I had only $500 in my bank account every month. Can you see my Walaupun- belly? Walaupun saya hanya punya $500 di rekening bank saya untuk satu keluarga setiap bulan, tapi saudara lihat perut saya. God has never disappointed me. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. He provided everything. Tuhan menyediakan segalanya. One last one. I'll finish it soon. Yang terakhir saudara, saya akan selesaikan page. khotbah saya pagi hari ini. I want to give you an example. Saya ingin kasih contoh bagi saudara. There's the state called the northeast side of which is called Northeast India. 7 states come together. Northeast India. Di daerah India Tenggara, saudara. So Nagaland or Manipur, Dimapur, maybe some of you heard of it. Ya itu tadi saudara namanya Malepur, Nagale, saya juga nggak tahu nama kotanya saudara ya. So this area is surrounded by Nepal and Bhutan and Myanmar. Dan area ini dikelilingi oleh Bhutan, Myanmar dan sekelilingnya saudara. Average income per person per month is about $1,200. Pendapatan rata-rata orang di sana adalah $1,200. And most pastors, right, including senior pastors, they get less than $100 per month. Saudara, realitanya apa yang didapatkan oleh para hamba-hamba Tuhan di sana sebulannya hanya kurang dari $100. What is your the monthly income here normally average? Apa ya di sini berapa pendapatan UMR di Indonesia? Yeah. 3.300.000. Yeah, but you are better than these people, right? Saudara lebih baik dari mereka ya. But they have sent many missionaries around the world. Tetapi mereka menjadi tempat yang mengirimkan misionaris terbesar Do you know how they kepada do it? seluruh dunia. In order to send out missionary, one single person to overseas, right, Africa or some other Arabic countries,
one person need at least $500 per person, right? Saudara, pada saat saudara mengirimkan seseorang keluar ke daerah Afrika atau ke daerah mana, paling tidak saudara butuh $500, saudara. But senior pastor only get $100 per month. Tapi seorang pastor senior hanya mendapatkan 100 sebulan, saudara. The church doesn't have money. Gerejanya nggak punya uang, saudara. How these people do it? They collect wood, right? From the mountain, they sell in the marketplace. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan jerami kayu-kayu itu dari hutan, kemudian mereka menjual di pasar. Every household they sell rice or any crops in the marketplace. Setiap rumah tangga mereka bercocok tanam, mereka menjual hasil tani mereka. Then they support their missionaries. Dan kemudian mereka memakai itu mensupport untuk misi ini, saudara. They are poorer than you. Mereka lebih miskin dari kita di sini. And I want to ask you, what about you? Dan saya ingin bertanya, Next page. bagaimana dengan kita? Next page. We live in the uncertain time. Kita as a nation. hidup di zaman dengan ketidakpastian saat ini, saudara. But the Lord still reigns and He Tetap- reigns lasts forever. Tetapi Tuhan, Dia berada di atas ketidakpastian itu untuk selama-lamanya, saudara. He is the King of kings. Dia adalah raja dari segala raja. He is the Savior of saviors. Dia adalah juru selamat dari seluruh juru selamat. He'll be standing before you and everyone see His glory. Dia akan berdiri di hadapan saudara dan semua makhluk akan melihat kemuliaannya. He has never changed. He'll be never changing ever. Dia tidak akan berubah dan tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. And He gave us one certainty, never change. It's Great Commission. Saudara, Dia memberikan satu kepastian di atas ketidakpastian hidup kita, yaitu perintah agung yang diberikan bagi kita. It's totally up to you whether you are willing to be obedient to His command or not. Saat ini kembali kepada kita masing-masing. Next page. Apakah kita mau setia, tunduk dan taat kepada Tuhan? This is next page. This is the ultimate certainty that will be taking place. Saudara, saya ingin sampaikan, ini adalah satu-satunya kepastian yang akan ada. Everyone will see His glory. Setiap makhluk akan melihat kemuliaannya. Will worship the Lord on the throne. Pada saat anak domba itu dimuliakan di atas singgasananya. This is the ultimate certainty. Ini adalah kepastian yang pasti. This is the reason and the purpose that why we call to serve the Lord and His people. Inilah alasan utama kenapa kita terpanggil Next untuk page. melayani. Jesus will be coming really soon. Tuhan Yesus yang kita kasihi akan datang. Maranatha, Lord Jesus. Maranatha means please come, Lord, in Greek. Maranatha artinya adalah, oh Tuhan, segeralah datang. Let's finish the task together. Mari kita selesaikan tugas kita bersama-sama. Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, we thank you for this moment. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. And all of us, as you've been telling us through the scriptures and through worship, through prayers, you've called us out of our family, even society, called us to be a blessing for everyone. Tuhan, kami ingin mengerti bahwa panggilan Tuhan bagi kami adalah nyata dan pasti. Bahwa Tuhan ingin kami menjadi berkat dan diberkati lebih lagi Tuhan di dalam komunitas kami. Father, we live in an uncertain world. Tuhan, kami hidup di kondisi yang tidak pasti saat ini. But every one of us has been given a certainty that has never changed, will be ever changed, which is the Great Commission. Tapi pagi hari ini kami diingatkan akan satu hal yang paling pasti di dalam kehidupan kami. Yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan yang telah memberikan perintah agung bagi kami. Tugas bagi kami yang akan kami lakukan Tuhan. Father, even though we live in an uncertain world, Father, give us strength and faith to live according to your
Tuhan, very purpose. walaupun pagi hari ini kami tahu kami hidup dalam dunia yang tidak pasti, berikan kekuatan dan iman yang kuat bagi kami untuk terus melaksanakan hidup dan tujuan misi hidup kami, Tuhan. Please open our eyes to see the things that what you see right now. Buka mata hati kami untuk melihat apa yang tidak terlihat, Tuhan. Father, give us your heart. Tuhan, berikan kami hatimu. Your heart for the people, the lost people. Berikan hatimu agar kami bisa melihat orang-orang yang terhilang itu, Tuhan. Father, would you please give us your tears on our eyes. Bapak, berikan air matamu kepada kami sehingga kami menangis akan setiap jiwa-jiwa itu, Tuhan. And kneel down before you and pray for these people Dan and kami mau nations. tunduk dan berdoa untuk mereka, Tuhan. And give us vision to reach out to these people. Berikan kami misi untuk menjangkau mereka. And save one more people, one more person. Dan kami And the mau- nations and society and all other people. Dan kami mau menyelamatkan satu persatu jiwa yang mulai dekat dengan komunitas kami dan terus sampai ke ujung bumi, Tuhan. For your glory. Demi kemuliaan-Mu And for your kingdom, Lord. dan untuk kerajaan-Mu, Tuhan. We give all the praise to you, Lord. Kami berikan segala kemuliaan dan hormat hanya We bagi-Mu. pray in the name of Jesus. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati dengan firman-Nya. Amin. Haleluya. Baik, kita akan masuk untuk doa persembahan dan ucapan syukur. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk memberikan persembahan. Kita ada 3 cara. Yang pertama itu melalui transfer, yang kedua melalui QR atau QRIS, dan ketiga secara tunai. Untuk yang tunai, Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan dapat mengambil amplop yang ada di belakang Bapak Ibu Saudara dan akan mengisinya di amplop lalu menaruhnya di dalam kotak persembahan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh ada semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk mau senantiasa melihat Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang tadi kami dengar boleh menjadi berkat Tuhan, boleh termeterai di dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami untuk melakukan kebenaran Tuhan, untuk melakukan misi Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami datang, kami membawa persembahan kami Tuhan, tanda ucapan syukur kami Tuhan, tanda sukacita kami Tuhan. Kau telah memberkati kami sepanjang 1 minggu hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami semua yang memberi Tuhan. Kami memberi dengan sukacita Tuhan untuk persembahan umum, untuk persembahan diakonia, persembahan misi, dan persembahan perpuluhan. Bahkan juga persembahan untuk Natal nanti Tuhan. Tuhan yang memberkati semua tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita Tuhan. Dan Engkau yang mengembalikan berkat-berkat mereka dengan melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kami sepanjang minggu ke depan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu yang menyertai kehidupan kami untuk mengerjakan kebenaran hidup di dalam kasih karunia Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita diberkati pagi ini saudara, amin. Tuhan memilih setiap kita untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, bahkan buat kota ini, bahkan buat bangsa ini, amin. Sebelum akhir ibadah kita siang ini, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama kami? Boleh lambaikan tangan kalau ada. Ada saudara? Haleluya, jemaat-jemaat yang setia. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akhiri ibadah kita siang ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
telah berbicara kepada kita semua, setiap kita melalui hambanya Pastor Joe. Kami mengucap syukur bahwa setiap kita Tuhan berikan tanggung jawab untuk melakukan satu pekerjaan ya dalam kehidupan kita, untuk menjadi saksi. Dan saudara, mari, ini satu pekerjaan yang baik. Kita mau pekerjaan Bapa kita di sorga. Hari-hari kita ini sudah melakukan pekerjaan kita. Tetapi mari kita waktu-waktu yang Tuhan berikan, hidup yang Tuhan berikan, umur yang Tuhan berikan, mari kita melakukan pekerjaan Bapa kita lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Nah, atas nama Gembala dan seluruh jemaat Rock Makassar mengucap terima kasih kepada Pastor Joe dan Pak Daniel Yusuf ya, yang telah menjadi berkat bagi kita semua hari ini, berbicara hati Tuhan kepada kita. Dan luar biasa, bagi saya pribadi ini adalah satu peneguhan untuk saya pribadi maupun tim misi Rock Makassar. Jadi minggu depan kami dari tim misi Rock Makassar, kami akan jalan ke beberapa daerah dan kami akan kunjungi jemaat perintisan baru di Sidrap, di Pindrang. Dan kami melihat bahwa ini yang dapat kami bisa berikan, lakukan, dan kami serius untuk melakukan hal ini. Dan juga di antara kita ada beberapa jemaat kita, mereka juga terpanggil, dan hari ini mereka mulai komitmen untuk berdoa bagi pertobatan bangsa. Dan itu sudah satu yang luar biasa. Walaupun jemaat kita tidak seberapa, tapi Tuhan selalu memakai yang bagi dunia itu tidak seberapa, dari ukuran dunia tidak seberapa, untuk menghasilkan hal yang besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan peneguhan bagi saya ini secara pribadi juga mendapatkan satu kepercayaan untuk saya terima sebagai ketua bidang misi GBI BPD Sulsel. Nah itu saya bergumul sebelum saya jawab ya, dan hari ini Tuhan kirim Pastor Yung pada saya bahwa apa keputusan saya itu saya ambil tepat adanya, karena akan membuka banyak hal. Kita akan bekerja di dalam Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi Pastor. Mari Bapak Ibu, angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluargamu diberkati, hidup nikahmu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Apa yang kau kerjakan di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan buat berlimpah-limpah, berhasil. Dan dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Semua kita yang percaya diterima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.